Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Kali ini kita kedatangan barang yang terbaru dari Armageddon ya. Ini masih anget banget nih, baru diangkat dari oven ya. Jadi ya ini keyboard 60% terbaru dari Armageddon. Di sini ada dua warna, hitam dan warna putih. Oke, simak terus videonya ya. Kita unboxing lalu kita ya lihat aja fiturnya apa aja dan dapatnya apa aja di dalam. Sebelum kita mulai videonya, kita mau kasih informasi penting ya guys. Buat kalian yang ingin dapat hadiah yang seperti di layar kaca kalian ini, kalian cukup like, komentar, dan subscribe aja di channel YouTube kita ya guys. Nanti di kelipatan 1000 kita akan bagikan satu pemenang giveaway. Jadi ya rajin-rajin komentar ya guys, kalau perlu yang kreatif komentarnya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik subscribe, like, share, dan komen ya guys. Oke guys, langsung kita buka aja ya. Yang warna putih dulu kita buka. Jadi pendek ya guys. Kayak gini. Ini cuma 60%. Nanti kita bandingin sama yang keyboard kita yang full size ya. Itu ada di situ yang full size. Oke. Jadi penampakannya kayak gini aja. Di samping atas ada logo Armageddon dan di sini atasnya juga ada serinya ya, MKA61C. Beginilah ya kalau untuk keyboard 60% atau 61 key ya memang sependek ini sih. Bagian bawahnya ada apa? Ini ada karet ya. Oh jadi ini karet ya. Bagus nih. Jadi dia ngegrip banget kalau pas kita taruh di meja ya. Jadi nggak akan geser-geser. Bagian bawah ini ada apa ya? Kita lihat. Oh ini cuma karet ngegrip aja. Ini karetnya bagus banget nih. Jadi bener-bener karet ya, kayak karet penghapus gitu, bukan kayak foam ya. Jadi ini lebih ke karet ya, rubber nih. Di sini ada seri dan modelnya ya. Terus di dalamnya ada apa aja? Kita coba lihat. Ini petunjuk penggunaannya ya, sama kartu garansinya. Garansinya lupa diselipin nih kayaknya. Apa di sini juga? Harusnya ada kartu garansinya ya. Mungkin mereka lupa selipin karena ini memang baru banget, belum diselipin kartu garansi kayaknya. Nah ini ada bonus switchnya ada dua ya. Ini semuanya blue switch ya, nggak ada pilihan switch yang lain. Ini untuk buka keycap sama buka switchnya udah dapet di sini. Jadi kalian bisa ganti sendiri kalau ada switch yang rusak, atau kalian misalnya nggak suka switch blue-nya, kalian bisa beli switch yang lain dan kalian pasang di situ. Yang penting kakinya sama guys. Terus kalian juga dapat ini ya, kabelnya Type C nih. Ini dipakai buat sambungin, buat nyambungin ini ke PC kita ya. Jadi dia di samping sini, kita colokin aja. Terus kita sambungin ke PC kita. Coba kita nyalain ya guys. Sekalian kita lihat lampunya kayak gimana. Oke, kita sambungin ke PC kita. Iya, sudah nyala guys. Nah, ini ada plastiknya, kita buka dulu ya. Oke. Untuk melihat warna kecerahan dan lampunya ini kalian bisa lihat ya, ini kondisi lampu studio kita yang cukup terang,
Dan di sini pun kalian masih bisa kelihatan ya lampu dari keyboardnya ini cukup bagus ya lampunya ya. Jadi kondisi terang pun lampunya masih kelihatan dengan jelas. Ini kalau kita coba matiin lampu di studio kita ya. Nah, matiin lampu. Iya. Nah, inilah kondisinya. Kalau di ini pun masih lampu masih ada yang nyala ya, cuma lampu buat shooting aja yang kita matiin. Lampu ininya masih nyala, lampu ruangannya ini pun udah terang banget guys. Jadi ya ini salah satu kelebihannya. Jadi lampunya cukup terang, jadi cukup jelas nih untuk melihat huruf-huruf pada keyboardnya. Walaupun ini keyboardnya warna putih ya, biasanya yang warna putih ini kata orang banyak yang lampunya kurang jelas gitu kalau untuk keyboard yang putih. Tapi ini untuk Armageddon bukunya ini jelas banget ya lampunya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini cukup terang. Oke, kita nyalain lagi lampu dari studionya. Nah, tetap kelihatan kan cahayanya? Iya, ini juga kalian bisa ganti variasinya ya, harusnya ada nih di buku petunjuknya cara gantiin warna lampu. Nah, dia ada function-functionnya ya, karena ini kan cuma 60%. Jadi untuk arah kayak kita main game itu di sebelah sini kan biasanya ada nih. Nah, ini nggak ada, jadi diganti di sini. Tapi pakai function untuk penggunaannya ya. Jadi ada beberapa tombol yang memang nggak ada di sini, tapi tetap bisa dipakai dengan cara pakai function ya. Jadi di sini ada function 1, function 2, terus win key-nya. Nah, di sini pokoknya sudah jelas deh, kalian tinggal pelajarin ya. Oke. Sekarang mari kita coba ya untuk efek lampunya. Ini tinggal tekan Fn 2 lalu ke angka 9. Kita matiin lampunya dulu ya guys, biar efeknya lebih kelihatan jelas. Oke, sekarang kita coba aja ya. Ini variasinya apa aja. Oke, yang kayak gitu. Jadi dia lari ya dari kiri kanan, kanan ke kiri, kayak gitu. Terus ada apa lagi? Nah, ini dia ya wave gitu ya. Oke. Nah, ini dia nyala semua ya, semuanya nyala. Ini dia meredup dan menjadi terang, redup terang, redup terang ya. Brief ya namanya. Ya intinya kurang lebih ada 18 ya, 18 variasi untuk lampunya di sini. Ada wave-nya 1, wave 2, ada drifting, ada following, macam-macam lah ya. Dia jalan sendiri kalau ini. Oke, sekarang kita langsung buka aja yang warna hitamnya ya, kita bandingin bahannya atau apa ada perbedaan gitu. Kita coba lihat aja. Kabelnya kita nggak usah keluarin lah ya, karena ya sama aja sih. Ini kita nyalain ya. Oke, kita matiin lampunya guys. Kita matiin lampunya. Oke.
stabil lah ya, terang juga ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya perbedaan ukuran antara yang full size dengan yang ini yang 60%. Jadi cuma sampai di sini aja dipotong, lalu bagian 6 pad ya, 6 pad sama yang bagian di sininya juga dihilangkan ya. Jadi ya ini keyboardnya cukup ringkas kalau kalian buat bawa kemana-mana ya. Jadi ini cukup enak lah buat dibawa, buat ditaruh di tas kalian juga ya, masih kecil lah ukurannya. Karena kalau yang full size itu biasanya agak kepanjangan buat tas-tas yang agak pendek ya, tasnya, tas yang kecil lah gitu. Oke. Untuk finishing dan kualitas dari produk ini nggak perlu diraguin lagi ya, karena memang Armageddon ini kan sudah terkenal banget ya untuk aksesoris komputer. Jadi mereka ini selalu membuat produk dengan ya finishing yang bagus, terus up to date gitu ya produknya. Yang paling penting sih harganya itu ya terjangkau lah buat kita ya. Jadi ini ya sesuai harga. Nih, kalian bisa lihat ya di sini tuh dia finishingnya tuh nggak licin. Jadi ini ada kayak apa ya? Kayak ada seratnya lah gitu. Jadi bukan yang licin banget. Jadi kalau pas kita ngetik pun enak banget dipakai ya. Ini kalau nggak salah teknologi apa gitu, Kevlar ya atau apa ya? Coba kita lihat ya. Diceknya bahannya iya betul, jadi ini udah pakai teknologi Kevlar. Jadi ini tuh kalau kalian pakai lama itu nggak hilang gitu tulisannya ya. Jadi ya durable lah untuk kalian pakai. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya finishingnya tuh ya kayak keyboard yang mahal gitu ya. Terus ini bagian bawah tadi saya juga udah jelasin, karetnya itu benar-benar karet, bukan yang foam gitu yang licin gitu, enggak, ini karet, benar-benar karet. Ini juga karet ya. Jadi kalau pas kita pasang di meja itu ya udah dia ngegrip banget nih, jadi dia nggak geser-geser gitu. Ya mantap. Nah, kalau dilihat dari fisiknya ya, kekurangannya ya paling ini kabelnya ya, kabelnya masih standar, jadi belum dilindungin lagi. Jadi masih seperti kabel Type C biasa ya, nggak dikasih pelindung lagi. Ya mungkin karena budgetnya, jadi ya kayak gini aja kabelnya. Walaupun mungkin ini kabelnya mungkin bagus ya dalamnya, tapi kita lihatnya ya kurang aja. Karena kalau yang lain tuh misalnya ya kayak ini, kayak mouse kita ya. Nah, ini kabelnya yang udah dikasih pelapis gitu. Walaupun mungkin fungsinya nggak terlalu bisa kita rasakan ya, tapi ya ini membuat kita merasa lebih aman aja gitu. Walaupun mungkin dalamnya kabel ini lebih bagus gitu. Dan ini tampak tebal sih kabelnya, bukan yang kabel-kabel yang tipis kecil gitu ya guys. Ya kurangnya itu. Terus apa ya, secara bobot ya ini juga bisa dibilang nggak terlalu berat dan nggak terlalu enteng. Saya rasa ini beratnya memang sengaja dibuat begini ya, biar kita kalau bawa-bawa itu nggak terlalu berat di tas kita. Nah, lain cerita kalau memang keyboard yang didesain untuk stay terus di rumah, jadi nggak masalah dibikin berat seberat-beratnya gitu kan. Kadang kan orang suka milih yang keyboardnya berdasarkan berat keyboardnya gitu. Wah, kalau dites berat artinya keyboardnya bagus, tapi nggak selalu begitu guys. Karena kadang-kadang nih ya
ada merek-merek tertentu yang di dalamnya itu dikasih pemberat gitu loh guys. Jadi ya kembali lagi sih ke selera ya. Oke, apalagi ya, so far sih ya gini aja ya guys. Jadi untuk kualitas produknya, finishingnya udah cukup oke. Lalu ini juga udah hot swap ya, jadi kalian bisa ganti sendiri switchnya kalau ada yang rusak, atau kalian nggak suka dengan switchnya, kalian bisa beli switch di luaran lalu kalian ganti switchnya, termasuk tiketnya guys. Jadi ini juga bisa kalian ganti ya guys. Oke deh guys, apalagi ya, oh ya, harganya sih kemarin sempet dibisikin sih, ini harganya yang pasti di bawah 400.000 guys. Harganya murah meriah, di bawah 400.000. Kalian tunggu aja ya, nanti kayaknya akan di launching di Shopee nih guys. Jadi kalian siap-siap aja untuk kalau kalian pengen beli, kalian pantengin aja ya official store-nya di Shopee. Itu untuk harga launchingnya kayaknya ada harga spesialnya deh guys. Jadi kalian ya pantengin terus official store-nya dari Armageddon ya guys. Oke deh, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita sudah unboxing, kita udah kasih lihat apa aja yang ada di dalam dusnya, terus ya finishingnya seperti apa, apalagi ya fitur-fiturnya tadi belum sempet dijelasin sih. Fitur-fiturnya ini udah anti ghosting semua, lampunya sudah warna-warni ya, ini bukan ARGB, bukan RGB. Jadi ini tuh apa sih namanya sebutannya, effect ya, jadi lighting effect lah. Jadi intinya dia warnanya udah di set warna-warni begini, kita nggak bisa ubah-ubah lagi, cuma variasi yang nyalanya aja yang bisa kita setting guys. Oke, apalagi kurang lebih kayak gitu. Harganya nanti kalian cek sendiri di Shopee pas launching, pastinya ada promo khusus. Oke deh, terima kasih buat kalian yang udah nyimak, terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody.